Tips praktis pembelajaran ala AKM. Biasakan sebelum memulai pembelajaran, kita melakukan asesmen di awal pembelajaran. Asesmen di awal pembelajaran ini penting untuk mengetahui minimal 3 hal. Pertama, kesiapan atau readiness kognitif, pengetahuan, maupun non-kognitif, sosial, emosional, dan psikologis dari murid. Yang kedua, dengan asesmen awal sebelum pembelajaran, kita pun bisa mengetahui learning style atau gaya belajar murid. Apakah murid memiliki gaya belajar auditory, visual, atau kinestik. Yang ketiga, kita juga dapat mengetahui minat, interest murid terhadap mata pelajaran maupun terhadap topik yang akan kita sama-sama belajarkan dengan murid. Nah, asesmen awal yang dilakukan dengan baik akan memotret, akan memberikan informasi kekuatan dan kelemahan murid sehingga bermanfaat untuk melakukan perencanaan pembelajaran, mengadaptasi proses pembelajaran, dan pada akhirnya akan melayani seluruh murid dengan berbagai keunikan dan keberagamannya. Setelah Bapak Ibu melakukan asesmen pembelajaran, maka biasakan dalam pembelajaran itu hadirkan sesuatu yang merangsang murid untuk berpikir. Sering kita menyebutnya ini secara sederhana sebagai stimulus. Jenisnya beragam, bisa gambar, bisa video, bisa teks, bisa non-teks, bisa memerankan sesuatu, bisa anak menjadi model dari sesuatu, bisa diajak jalan-jalan, bisa beraktivitas di taman. Ini sangat beragam. Bisa ibu yang membuat sendiri, anak yang membuat sendiri, bisa mengutip dari sumber lain. Topiknya pun beragam. Bisa topik yang berkaitan dengan mata pelajaran, bisa topik yang berkaitan dengan misalnya pencemaran lingkungan, pandemi, kesetaraan gender, dan sangat banyak. Konteks pun luas. Nah, namun kalau kita ingin mengaitkan dengan asesmen kompetensi minimum, hadirkan 3 konteks. Pertama, yang berkaitan dengan personal, hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan diri murid, keluarga murid, rutinitas murid, hobi, dan sebagainya. Bisa juga konteks ini berkaitan dengan sosial budaya yang terjadi di suatu tempat, di suatu daerah, di suatu negara, ataupun terjadi di dunia internasional. Bisa juga konteks ini berkaitan dengan saintifik, keilmuannya. Misal ditemukan vaksin yang cukup suntik 1 kali saja. Knowledge juga luas perspektifnya. Yang Bapak Ibu kenal mungkin selama ini, kalau berpatokan kepada Bloom dan Anderson, kita kenal ada knowledge atau pengetahuan faktual, fakta-fakta ya, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengaitkannya dengan AKM, maka pastikan stimulus ini berisi pastikan stimulus ini berisi knowledge atau konten. Jika itu untuk AKM literasi, ada 2, teks informasi dan non-informasi atau fiksi. Nah, jika berkaitan dengan numerasi, misalnya bisa saja knowledge ini terkait dengan bilangan, geometri, aljabar, dan seterusnya. Yang ketiga, kognitif. Jadi pastikan nanti di stimulus yang Bapak Ibu rancang, yang Bapak Ibu hadirkan dalam pembelajaran, relevan stimulus tersebut dengan proses kognitif yang Bapak Ibu harapkan. Jika Bapak Ibu ingin
proses kognitifnya hanya mengingat gitu, maka pastikan bahwa ada banyak hal yang bermanfaat bagi anak untuk diingat dalam stimulus itu. Namun jika Bapak Ibu ingin agar anak itu bisa menganalisis sesuatu, maka pastikan stimulus yang dihadirkan betul-betul relevan, sesuai dan masuk akal untuk dianalisis oleh anak. Nah, jika Ibu ingin mengaitkan ke AKM, maka kalau untuk literasi, ya stimulusnya itu harus bisa mengukur, harus memberi peluang untuk mengukur kemampuan menemukan informasi, kemampuan mengintegrasi dan menginterpretasi teks, dan kemampuan untuk mengevaluasi dan merefleksi. Nah, jika stimulus ini akan kita kaitkan dengan AKM numerasi, ya, maka pastikan nanti di stimulus itu ada sesuatu yang harus anak pahami, ada sesuatu yang harus anak terapkan atau aplikasi, dan ada sesuatu yang anak harus nalarnya harus berjalan. Selanjutnya, jika kita amati dengan baik, maka stimulus pun juga akan ada masalah. Nah, sekali lagi, masalah yang hadir dari stimulus pun harus relevan ya dengan konteks, knowledge maupun kognitif yang akan kita kaitkan dengan asesmen kompetensi minimum. Selanjutnya Bapak Ibu, bahwa dalam rangka untuk terus mengembangkan inspirasi, maka pastikan dari stimulus itu anak mendapatkan sesuatu, mendapatkan inspirasi. Cirinya apa? Oh, ternyata aku jadi tahu ya. Oh, dapat ide nih. Setelah membaca ini, saya akan melakukan sesuatu. Itu ciri-ciri bahwa stimulus yang kita berikan telah gitu ya mengakibatkan anak terinspirasi. Karakter ini penting, sejalan dengan sejalan dengan penguatan profil pelajar Pancasila ini penting. Sejalan dengan tujuan sistem pendidikan kita, juga sejalan dengan kompetensi sikap baik spiritual maupun sosial dalam kurikulum kita. Sangat penting untuk memastikan bahwa stimulus ini juga kuat akan nilai-nilai karakternya. Edukatif, jadi jangan sampai untuk stimulus jenjang SD misalnya, meskipun mengukur konten sesuai AKM, konteksnya sesuai AKM, proses kognitif yang diminta sesuai AKM, namun tidak edukatif, tidak pas dengan kondisi kognitif maupun non kognitif anak. Misal untuk anak SD jangan sampai disajikan stimulus yang kontennya, yang topiknya itu seperti stimulus bagi orang dewasa. Misal angka perceraian meningkat akibat corona. Ini tidak tepat. Keterbaruan. Kenapa penting keterbaruan? Agar kita bisa yakin dari stimulus itu nanti kita akan mengukur hal-hal yang tidak mengingat. Nah, maka hadirkan sesuatu yang baru. Nah, kalau yang tidak baru, khawatir murid sudah mendapatkan informasi, bahwa khawatir murid sudah ada itu di ingatannya, sehingga respon dia nanti bukan respon berpikir, tapi respon mengingat sesuatu yang telah dia ada di pikiran dia atau di isi kepala dia sebelumnya. Menarik, desain stimulus, create stimulus, hadirkan stimulus yang menarik. Menarik menurut murid, bukan menarik menurut Bapak Ibu. Cek warna, dilihat susunan dan komposisi huruf. Kalau mau menyajikan video tentang film, cek yang menarik untuk anak itu film yang mana gitu ya. Apakah yang sedang tren bagi anak yang mana, itu biasakan seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu menghadirkan stimulus, lakukan juga asesmen yang informal, penilaian terhadap stimulus itu, tetapi sifatnya informal. Untuk apa? Untuk menyeting ruang yang pas. Oh, stimulusnya ini simple nih. Berarti saya harus menyeting ruang kelas seperti ini dan waktunya. Jadi jangan sampai misalnya stimulusnya itu kompleks, itu anak dituntut berpikir kompleks, tapi diberi waktu yang simple. Ini penting. Jadi setelah hadirkan stimulus,
stimulus atau nilai stimulus dengan judgement aja, dengan secara informal gitu ya, simple, snapshot dapat, sehingga bermanfaat untuk menentukan ruang dan waktu yang pas bagi murid untuk berpikir. Jadi setiap ada stimulus dalam bentuk apapun, pasti kan murid itu berpikir. Apakah nanti murid itu berpikirnya hanya mengingat-ingat, C1, bisa saja murid itu berpikirnya mencoba dia memahami stimulus, C2, bisa juga ada murid-murid yang mencoba menganalisa gitu ya. Mungkin mengkritik terhadap stimulus juga ada. Maka biarkan ini, karena namanya proses berpikir tidak bisa kita halang-halangi. Jadi biarkan dulu. Jadi naturalnya begitu, ketika ada stimulus, terus murid merespon, maka di pikirannya itu tadi bisa C1, C2, atau apapun ya. Nah, jika terkait dengan AKM, ya pasti proses berpikirnya bisa saja murid nanti mencoba menemukan informasi dalam teks, menginterpretasi, mengintegrasi informasi dalam teks, merefleksi, dan mengevaluasi. Atau jika ternyata stimulus itu berkaitan dengan numerasi, bisa jadi murid mencoba memahami, mencoba mengaplikasi, dan mencoba menalar. Sekali lagi, proses berpikir apa yang kita harapkan, nah ini peran kita di sini. Kita mengharapkan murid ini bisa berpikir, menginterpretasi, dan mengintegrasi. Namun ternyata misalnya sebagian besar murid kok masih berpikirnya ini hanya menemukan informasi. Nah, disinilah sebenarnya hadir peran guru, bangun suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi ibu bangun suasana belajar, ibu bangun skenario proses pembelajaran. Agar apa? Tujuan utamanya agar murid secara aktif. Jadi yang aktif itu sekali lagi murid. Kalau guru aktif bagus, tapi orientasi fokusnya agar aktif murid. Aktif apa? Membangun potensi dirinya. Kenapa? Karena kita yakin bahwa murid itu telah punya potensi dalam dirinya. Ada potensi yang ada di isi kepala anak, head anak, ini potensi pengetahuan, potensi proses berpikir yang telah diberikan Tuhan. Ada juga murid itu potensi yang berkaitan dengan hatinya, sikapnya, karakternya, perilakunya, yang mencerminkan sikap itu. Bisa juga potensi murid itu terkait dengan handnya, tangannya, keterampilannya. Dia sudah kinestiknya bagus, psikomotornya bagus, bisa melakukan banyak hal, mudah kalau diajari melakukan sesuatu. Nah, ini sudah punya. Nah, sekarang bangun suasana belajar, create lingkungan, setting ruang kelas, setting bangku, atur anak, create suasana belajar, dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, pada konteks ini, guru tidak lagi menjadi center, guru tidak lagi menjadi pusat dari pembelajaran, tapi guru menjalankan apa yang Ki Hajar Dewantara sebut tuturi handayani. Di belakang berkurang peranannya, tingkatkan peranan dalam hal memotivasi anak, mendorong, mengarahkan, membuat skenario. Iya tadi, di belakang. Jadi biar murid yang aktif. Pastikan, ya. Jadi setting suasana belajar ya. Selain tadi peranan gurunya tuturi handayani, efektif. Ini ciri nih. Kita punya tujuan. Tujuannya mencapai kompetensi dasar. Atau tujuannya mencapai tujuan khusus pembelajaran. Atau tujuan umum. Atau apa itu pun nanti namanya, gitu. Pastikan ini efektif. Antara tujuan dengan proses yang dicapai ini efektif. Prosesnya kalau perlu cepat gitu ya, tapi hasilnya maksimal. Itu ciri yang sederhana dari pembelajaran yang efektif, bermakna. Jadi create suasana yang bermakna. Bermakna itu apa? Satu, dengan suasana pembelajaran yang tepat, anak itu akan bermanfaat bagi anak. Oh, jadi saya mempelajari topik ini ternyata manfaatnya ini, ciri bermakna. Ternyata dengan
mempelajari topik ini berdampak nyata ini bagi saya. Baik isi kepala saya. Dengan suasana begini, ini berdampak nyata nih. Dengan setting skenario pembelajaran begini nih. Saya bisa berdaya guna. Jadi bermakna itu 3. Berdampak nyata bagi anak, bermanfaat bagi anak, dan anak bisa meningkatkan atau berdaya guna, melipat gandakan kemanfaatan dan efeknya itu bagi anak. Pastikan jadi Bapak Ibu kalau bangun suasana belajar, selain mengaktifkan murid agar mengeluarkan potensi dirinya, itu sudah ada itu potensinya, juga pastikan membangun suasana belajar itu murid jadi selebritinya, murid jadi tokoh utamanya. Ya. Dori Handayani, peran Bapak Ibu, bangun suasana yang efektif, bangun suasana yang bermakna. Nah, ini yang keempat. Tadi kan Bapak Ibu ingin nih dari stimulus ini murid misalnya berpikir bernalar, harapan Ibu tuh sesuai KD atau sesuai apa. Namun ternyata pada perjalanannya ketika sudah dibangun itu suasana, telah dibangun skenario, ternyata ini kok murid masih mengingat aja gitu ya. Ketika Ibu tanya, oh masih mengingat. Ketika dia bertanya, oh kelihatan bertanyanya mengingat. Ketika dia diskusi dengan temannya, oh, ini diskusinya masih mengingat. Nah, padahal Ibu ingin anak itu menalar. Maka masuk Ibu di sana, hadir. Hadir. Kembali ke jalan yang benar. Artinya apa? Proses kognitifnya diarahkan. Diskusinya diarahkan agar kembali ke jalan yang benar. Proses kognitifnya sesuai harapan. Kontennya juga sama. Ibu mengharapkan konten ini yang kemudian jadi fokus murid. Tapi kalau murid malah konten yang diarahkan lagi. Kembali ke jalan yang benar. Baik proses kognitif yang diharapkan maupun konten yang diharapkan. Nah, setelah itu, ya, suasana itu Ibu evaluasi lagi. Ibu assess lagi itu suasana, aktivitas itu. Apakah antara tujuan, apakah antara aktivitas atau suasana ini selaras, efektif atau bermakna. Sekali lagi ini sifatnya formatif untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi sederhana saja, simpel aja, jangan berpikir formal. Harus ada, nggak usah. Ini judgement Ibu, kekuatan Bapak Ibu. Kenapa saya bilang cukup dengan judgement Ibu? Ibu ini paling kenal anak. Ibu ini puluhan tahun mengajar. Ibu sudah punya itu step, sudah ada di hati Ibu itu. Oh, yang efektif itu begini. Oh, yang itu sudah ada itu. Nah, manfaatkan itu semua. Jadi lakukan assessment untuk apa? Dengan cara apa? Ya, bersenyawa dengan murid. Nah, kalau tadi itu di langkah yang ketiga, tuturi Handayani, ya, dalam konteks gitu, siswa aktif menemukan pembelajaran yang efektif, siswa aktif menemukan pembelajaran yang bermakna, kemudian dengan sedikit peran guru yang tuturi Handayani, gimana nih guru mengarahkan agar on the track, baik konten, baik kognitif maupun non-kognitif siswanya. Nah, di yang keempat ini, bersenyawa, hadir ke tengah-tengah anak, agar murid menemukan sesuatu dengan caranya. Tuh, bergeser lagi. Dulu kita memberi sesuatu, memberi informasi, memberi banyak pengetahuan, menjejali isi kepala anak, mau dengan yang penting maupun yang tidak penting, dengan yang manfaat maupun tidak yang manfaat. Ini bergeser. Jadi bergeser dari memberi tahu menjadi memfasilitasi, hadir ke tengah-tengah murid, bersenyawa dengan murid, agar apa? Murid menemukan sesuatu dengan caranya sendiri. Oke, Bapak Ibu, pikirkan anak ada 40 orang, pikirkan anak ada 30 orang. Belum tentu satu cara cocok untuk semua anak. Nah, cara yang terbaik adalah apa? Anak menemukan sesuatu dengan caranya sendiri, dengan guidance, dengan motivasi Bapak Ibu, dengan bersenyawa Bapak Ibu melalui murid. Ini yang Ki Hajar Dewantara sebut ing madya mangun karsa. Di tengah-tengah bersama bersenyawa agar murid apa? Membangun karsa,
menemukan sesuatu, membuat sesuatu. Nah, ingat agar murid dalam kimia itu ya, kalau bersenyawa itu, kalau bersenyawanya bagus itu tidak boleh ada jarak. Baik jarak psikologis, jarak emosional, maupun gap knowledge, gap konten yang dieksplisitkan berbeda. Tidak boleh. Tiada jarak dengan murid nih. Ayo guru-guru ya. Kalau masih jaim, masih merasa saya harus paling dihargai, masih berasa saya adalah guru yang paling hebat, guru yang paling tahu banyak, ini kurangi ini. Jatinya ya, tiada jarak antara guru dengan murid. Katalisator, karena ini senyawa nih, agar cepat bersenyawa, agar apa, murid mudah menemukan sesuatu dengan caranya, mengkreati sesuatu dengan caranya, agar murid mudah kreatif, agar murid mudah melakukan banyak hal sesuai yang diharapkan. Jadilah katalis. Saya lagi katalis. Murid tahu, bukan kita yang memberitahu. Tapi kita hanya mengkatalis di bagian-bagian apa. Nih, ada sumbatan apa ini nih? Ya, kita masuk di sana sebagai pendobrak sumbangan itu, sebagai pendobrak barrier itu. Jadilah katalis. Nah, selesai itu pada satu topik, maka lakukan lagi asesmen. Baru dari asesmen itu kita bisa merefleksi dan bisa mengevaluasi. Refleksi diri, muhasabah. Oh, saya tuh begini ya. Oke, ke depan saya nggak boleh begitu. Oh, ternyata ya pengkondisian awalnya itu nggak pas. Yang paling baik perbaiki. Oh, ternyata prosesnya ini yang harus saya sempurnakan. Oh, ini nanti kalau mau negur tuh saya harus begini. Oh, saya kalau mau berperan sebagai tuturi handayani itu ya, tampaknya yang bagus itu begini. Oh, kalau saya mau jadi katalis yang tepat itu caranya begini. Itu refleksi. Gitu ya. Kalau nanti harus Bapak Ibu melaporkan hasil pembelajaran, maka itu pastikan otentik. Otentik itu apa? Motret kondisi real, kondisi yang sesungguhnya bagi anak. Nah, agar otentik itu ya mau tidak mau harus holistik, lengkap, semuanya dari diri anak, baik pengetahuannya, isi kepalanya, headnya, hatinya, heartnya, sikap dan perilakunya, maupun handnya harus holistik. Kebinekaan. Nah, kalau dulu kita selalu sangat mengandalkan tes, padahal tes itu kita tahu ya rentan ya, sensitif terhadap banyak hal, psikologis anak, readiness anak, suasana anak sebelum tes itu sangat berpengaruh. Ibu misalnya anak-anak minggu depan jam 10 kita akan tes. Lalu di antara itu kan ada anak yang belajar keras, semalaman belajarnya. Ada anak yang nggak belajar. Nah, ini kelemahan tes ini tidak mengungkap kemampuan otentik. Hanya mengungkap kemampuan ketika anak belajar mempersiapkan tes. Ini namanya kemampuan insidensial. Nah, kan kemampuan otentik. Maka cari. Jadi selain tes, biasakan rekam jejak pembelajarannya, kinerjanya dilihat tuh, agar makin otentik. Kebinekaan dalam asesmen. Jangan mengandalkan, gak mungkin satu alat, satu cara powerful untuk mengukur semua. Makin sering juga belum tentu bagus kita melakukan tes. Karena kambing itu tidak bertambah berat badannya dengan seringnya kita menimbang kambing. Ya, gizinya diperhatikan tuh ya. Jadi penguatannya sekarang memang ke penguatan penilaian formatif atau proses. Valid, ngukur apa yang hendak diukur, cek KD-nya. Ngukurnya harus sesuai KD. Jangan KD-nya menganalisis, ibu ngukurnya kemampuan mengingat. Banyak hal lah dari valid ini. Objektif ya, biasakan Bapak Ibu ya, anak itu ngerasa kok kalau ibu tidak fair, kalau ibu subjektif itu merasa. Ya, maka tolong objektif. Kalau anak yang memang bagus, puji dia, beri reward. Kalau anak yang memang harus tingkatkan, ya beri motivasi, beri treatment agar anak dia
bisa meningkatkan kapasitasnya. Tapi tetap harus objektif. Nah ini penting juga ya, bermakna ini penting, meaningful ini penting, simple. Bermakna itu yang pertama berdampak nyata, jadi hasil evaluasi harus berdampak nyata bagi anak, memperbaiki dirinya, meningkatkan kemampuannya. Bermanfaat, jadi penilaian itu bermanfaat bagi anak, tahu kelemahannya, tahu gimana dia cara memperbaikinya. Berdaya guna, anak bisa melipatkan sendiri kemanfaatan dan dampak dari evaluasi itu. Ini penting ya. Jadi ayo biasakan, selain kita ngukur di destinasi gitu, di akhir yang sering Bapak Ibu sebut itu sumatif, rekam jejak ya. Bahkan perlu dari awal ini. Starting point ini diperoleh melalui diagnostik awal. Perjalanan, rekam jejak perjalanan ini diperoleh melalui penilaian proses yang memperkuat fungsi formatif, memperbanyak feedback. Lalu di destinasi kita lakukan sumatif. Lalu di penilaian destinasi ini kemudian kita analisis juga diagnostik. Untuk apa? Tahu kesulitannya, dalam hal apa dia sulit, lalu bermanfaat untuk apa? Merumuskan treatment remedial dan pengayaan yang tepat. Lalu dari hasil refleksi dan evaluasi kan kesimpulannya 3. Menunggu. Anak-anak yang lain itu jangan ditinggal. Ini sudah sampai nih ke destinasinya. Yang lain belum. Tunggu, jangan ditinggal. Guru yang hebat. Bukan guru yang berlari sendiri. Atau guru yang berlari dengan anak-anak pintar. Tidak. Guru nunggu dulu. Yang lain. Ditunggu, tapi pastikan yang ditunggunya ini bergerak. Kalau menunggu lalu orang yang ditunggunya kecepatannya 0 km, ya saya nggak boleh juga. Lalu gimana cara menggerakkannya? Ya, pakai ibu boleh. Pakai teman sebaya boleh. Pakai cara lain boleh, penting begitu. Atau ibu kembali, datangi lagi, turun lagi ke bawahnya. Resapi lagi kesulitannya. Di mana masalahnya? Apa konten yang bermasalah? Apa ada metode yang masalah dari ibu? Lanjutkan. Tuh, jadi guru yang hebat itu selalu 3 hal menyikapi evaluasi, menunggu, kembali, atau melanjutkan. Ujung-ujungnya memang semua harus bergerak, harus melanjutkan. Hanya sebelum melanjutkan, ya kita tunggu dulu, tidak apa-apa. Kita kadang-kadang harus kembali dulu. Nah, bagi yang sudah melanjutkan, ya jangan juga berhenti. Nah, treatment ibu gimana ini? Dibedakan lagi treatmentnya, karena kecepatan anak berbeda. Jangan sampai yang lambat makin lambat atau berhenti. Jangan sampai yang sudah cepat juga makin lambat. Tetap harus makin cepat. Ini hebatnya seorang guru. Dari semua itu pesannya apa? Mari Bapak Ibu, mengajarlah dengan benar. Karena asal mengajar hanya menghasilkan murid asal-asalan.